Komputer. Selamat sore teman-teman. Selamat sore. Sore. TCGC 87 Migunani Mitayani Miyayani. Ternyata saya sudah dipain, jadi saya sudah tampak sebagai presenter. Ya, teman-teman, karena MC-nya berhalangan, jadi ternyata waktu langsung diberikan kepada pengisi tepatnya ya, pengisi Zoom Learning pada sore hari ini. Zoom Learning STJKC 87 yang ke edisi ke berapa ini? Kelima ya? 411. 411, luar biasa. Jadi ternyata kita sudah melewati 410 dengan sangat lancar. Nah, sekarang kita masuk ke episode 411, dikurangi sekian menjadi 5. Jadi teman-teman gini ya, bulan Oktober ini itu sebetulnya kalau di kalangan para praktisi kesehatan mental atau kesehatan jiwa, itu dianggap sebagai bulan kesehatan mental sedunia. Jadi aktivitas itu lebih banyak kepada awareness terkait dengan bagaimana kita sebagai penghuni dunia ini ya, penghuni bumi ini bisa terus bertahan menghadapi segala sesuatu yang terjadi di kehidupan ini dengan menjaga kesehatan mental kita masing-masing. Nah, kemarin saya sempat ngobrol-ngobrol sama Andy dan akhirnya muncul gagasan judul ya. Gagasan judul ini tunggu dulu, di-share dulu screen-nya. Tolong diberikan feedback kalau sudah nongol. Nongol. Ya. Cuman kayaknya aku harus Oke. Sudah nongol ya. Jadi judul bengkel mental di rumah kita ini sebetulnya judul yang dipilih supaya lebih berkesan homey ya, smooth. Karena yang mau kita bicarakan itu sesuatu yang sebetulnya tidak sederhana, tetapi berusaha dibuat sesederhana mungkin. Kalau 4 episode terdahulu untuk STJKC 87 Zoom Learning ini sudah belajar banyak hal terkait dengan sesuatu yang bisa kita lihat, sesuatu yang bisa kita pegang. Jadi betul-betul kasat mata, kita bisa menyentuh, kita bisa melakukan sesuatu, mengubah sesuatu yang terlihat dari ada menjadi tidak ada, dari benda A menjadi benda B, bahkan kemudian kemarin sudah pada coba enzim, dan saya juga udah coba ya. Perlu diketahui ya teman-teman, itu aktivitas dan keterampilan yang sudah kita miliki itu harus disimpan erat-erat di kepala kita, karena itu juga bagian dari bagaimana kita mampu nanti menjaga kesehatan mental kita ke depan. Itu bagian, antara lain adalah resource yang sudah kita pelajari, keterampilan origami, terus membuat tempe, terus membuat ekoenzim ya, kalau disebut agak enak kan ya, ekoenzim gitu ya. Ya, dan saya akhirnya memberanikan diri ya, tepatnya gitu ya, untuk menjawab tantangan ini, karena bicara soal mental ya mau nggak mau berhubungan dengan background pengalaman. Saya lebih suka menyebutnya sebagai pengalaman, karena kalau disebut background pendidikan itu sudah lama banget sekolahnya. Tapi pengalaman ke sini berpraktek sebagai psikolog, maka saya menjadi terbeban untuk mencoba berbagi terkait dengan bagaimana sih kita membuat kotak P3K, tapi ini mental, itu di rumah kita, sesuatu yang tidak terlihat sama sekali. Kalau kemarin kita belajar hal yang bisa terlihat, ini nggak terlihat. Sesuatu yang kalau dibicarakan mungkin saja ada proses di dalam diri kita itu yang menolak, tidak terima, bahkan juga mungkin kita masa begitu sih, saya tidak begitu, mungkin seperti itu ya. Jadi hal-hal yang memang tak kasat mata tetapi ada dan sangat mempengaruhi kehidupan kita, karena ini sebetulnya adalah bahan bakar sebetulnya dalam kehidupan kita, yaitu mental, psikologis. Nah, sangat berbahagia sekali ternyata sejawatku yang ayu rupawan ya, dengan matanya yang indah itu bola pingpong ya kan,
itu kita akhirnya bisa satu panggung berduet di sini. Ini adalah kesempatan pertama saya dan Yanti ya sebagai psikolog yang ada di STCGC 87 ini duet membawakan atau mau share terkait dengan mental ya, tentang mental health tepatnya gitu ya. Jadi mudah-mudahan apa yang bisa nanti kami sampaikan ini bisa membawa sesuatu yang bermanfaat lah buat kehidupan kita gitu ya. Nah, oke, teman-teman, saya mau mulai dari mana nih? Kalau kata bengkel sendiri, bengkel itu pemahaman kita bersama, anggap saja itu sebagai tempat di mana kita memperbaiki segala sesuatu ya. Kalau bengkel mental kan berarti tempat di mana kita memperbaiki apabila ada kerusakan mental. Aduh, kerusakan mental itu jangan dibayangkan sebagai hilang ingatan atau sakit jiwa atau apa ya, bukan itu, tetapi hal-hal yang kecil pun ternyata amat sangat berpengaruh terhadap mental kita loh. Contoh, ini katanya, tapi saya tidak terlalu mempercayai, cuma banyak sekali yang terjadi di lingkungan perempuan ya, kalau hari-hari akan ada period gitu ya, mau menstruasi atau apa begitu, agak sulit melakukan pengendalian terhadap emosi, jadi begitu mudah untuk tercetus situasi-situasi yang biasa sebetulnya sehari-hari, tapi bisa membuat kita menjadi lebih mudah marah, mudah sedih, mudah merasa kurang nyaman dan sebagainya gitu ya. Nah, saya bilang saya tidak terlalu mempercayai, bukan berarti saya tidak mempercayai bahwa perubahan hormon pada saat itu akan mempengaruhi perubahan mental, bukan. Tetapi saya mempercayai bahwa sebetulnya ada hal-hal yang bisa kita lakukan untuk mengendalikan tidak terjadinya hal-hal itu. Oke, itu yang selanjutnya. Tadi saya sudah, aku ada contekan ya. Jadi saya sudah menyatakan bahwa kalau yang lalu kita belajar hal real, sekarang kita belajar hal yang unreal, ya tidak terlihat, tetapi sangat berpengaruh terhadap kehidupan kita sehari-hari. Nah, lalu sebetulnya yang mau kita siapkan di sini apa? Apakah kita harus memiliki keterampilan sama dengan psikolog atau bahkan psikiater? Enggak. Justru yang mau diberikan di sini adalah keterampilan yang seharusnya dimiliki oleh setiap orang yang ada di dunia ini untuk menghadapi situasi-situasi yang tidak menentu yang kita hadapi sehari-hari. Apakah itu? Siapakah yang tidak pernah, kalau apalagi orang-orang di sekitar ibu kota ya, ibu kota dan sekitarnya gitu. Siapa sih yang tidak pernah menghadapi kemacetan misalnya? Apakah kemacetan itu hanya hal yang biasa? Apakah kita akan sangat bisa menerima kalau setiap hari kita terpapar dengan kemacetan? Oke, itu jawab masing-masing di dalam hati. Pekerjaan yang menumpuk. Nah, ini sorry gambarnya ternyata lanang kabeh ya, orang sing wedok belum ketemu karena buru-buru ya. Jadi pekerjaan yang menumpuk, belum lagi persoalan-persoalan di tempat kerja bagi yang masih terus aktif itu juga luar biasa. Lalu ada kejadian yang tidak biasa atau kejadian yang luar biasa. Apa itu? Bencana Jakarta ya, apalagi ya tempat di mana bencana itu menjadi satu yang biasa hadir di dalam kehidupan kita gitu. Nah, siapa yang tidak pernah mengalami ini? Atau siapa yang tidak pernah di rumah mengalami perbedaan pendapat dengan pasangan, dengan anak, dengan mungkin orang-orang lain di sekitar. Siapa yang tidak pernah mengalami tiba-tiba marah-marah, tiba-tiba mungkin melakukan sesuatu yang di luar dugaan. Kalau ada, angkat tangan. Kalau tidak ada, saya lanjutkan. Tapi karena saya nggak bisa lihat, jadi saya lanjutkan. Siapa yang tidak pernah berada di dalam... angkat tangannya orang kita. Angkat tangannya di raise hand aja. Oh iya. Oke. Setuju. Siapakah di dalam kehidupan dan sehari-hari tidak pernah berada di dalam situasi yang kritis ya? Kritis itu tidak harus konflik yang besar yang sampai menimbulkan perpecahan luar biasa. Itu apa sih itu? Sorry. Sorry, ada background ya. Aku pikir apa? Sorry. Saya lanjutkan lagi. Nah, artinya
Artinya bahwa sebetulnya di dalam kehidupan kita sehari-hari kita mengalami banyak sekali hal yang seharusnya kita bisa menanganinya sendiri dengan adanya keterampilan-keterampilan yang coba saya dan Yanti mau bagikan saat ini. Aku bahagia banget bisa berduet ya Yan ya. Nanti kita akan lanjutkan di episode-episode berikutnya. Oke, teman-teman. Jadi kalau kita berbicara soal mental, soal hal-hal terkait kehidupan psikologis ya, lebih tepatnya mungkin kondisi psikologis yang kita hadapi sehari-hari itu, maka kita akan berbicara mau nggak mau adalah hati. Tapi sebetulnya hati ini simbol saja ya, karena orang kan biasanya kalau berbicara soal perasaan itu simbolnya hati, karena padahal sesungguhnya kan perasaan itu tidak di hati, tapi di mana? Di otak, ya kan? Di otak sebelah mana? Sayangnya kalau kita sakit hati kan kita nggak akan bilang, aduh aku sakit hati. Tidak kan? Padahal sebetulnya yang melakukan segala sesuatu itu sehingga menimbulkan rasa yang tidak nyaman itu ya di kepala kita sendiri ya. Ada mungkin akan terlalu banyak kalau saya menjelaskan secara fisiologisnya, nanti teman-teman silakan browsing sendiri. Ada bagian di hipotalamus di otak yang namanya amigdala. Nah, itulah pengatur perasaan kita setiap hari. Jadi kalau apa istilahnya, veteran perang Vietnam itu ya, tentara Amerika itu ada beberapa yang dia tidak lagi bisa merasakan ya, dia jadi seperti robot ya, karena tertembak kepalanya lalu amigdalanya mungkin malah hilang, rusak. Nah, sudah itu tidak bisa lagi punya perasaan. Oke, nah jadi kalau kita mengalami sesuatu itu sebetulnya saya akan balik ke sini, tapi saya sebetulnya ke sini ini susunannya agak terbalik. Jadi sebetulnya kita itu sangat rentan terhadap yang disebut dengan trauma. Trauma itu apa? Trauma itu adalah luka yang tidak kelihatan kalau dari sisi psikologis ya. Tapi kalau dari sisi medis kan trauma itu adalah luka benturan, terus kemudian terjadi memar di luar. Tapi kalau di dalam mungkin saja ada hal-hal lain yang memang harus diperbaiki. Lebam. Oke. Nah, trauma ini itu mengancam kita semua loh. Kenapa? Karena kita selalu terpapar dengan trauma ini terjadi, mana itu ini? Trauma ini terjadi karena ada peristiwa-peristiwa traumatik yang kita alami dalam kehidupan. Peristiwa traumatik itu apa saja? Kalau saya membaginya dalam dua hal sebetulnya. Makrostresor dan mikrostresor. Ini aku cuma tulis makro mikro ya. Jadi kalau makro itu seperti bencana alam, sesuatu yang tidak kita sangka-sangka, itu besar kan, kejadian yang besar itu tentunya akan sangat mengguncang. Tapi kalau mikrostresor itu jangan pikir bahwa itu hal-hal yang tidak mungkin menimbulkan trauma. Apa itu? Itu adalah kejadian sehari-hari yang kita jumpai terus-menerus, tidak pernah berhenti, tidak pernah habis-habisnya. Pekerjaan hari ini selesai, besok datang lagi. Jangan dipikir itu hal yang biasa. Itu kalau bertumpuk-tumpuk dan kita tidak melakukan sesuatu yang disebut nanti self-care ya, itu tidak akan bisa membuat kita merasa nyaman dan kemudian terbebas dari apa yang disebut dengan trauma ya. Nah, di sini juga saya menuliskan distress itu maksudnya gini, kalau kita menyebut soal stres itu berarti adalah distress, teman-teman. Karena ada stres yang lain yang disebut dengan eustress. Contoh, deadline. Deadline itu eustress loh. Karena kalau nggak ada deadline, kita nggak ditekan, ya kan? Kita nggak ditekan, nggak selesai pekerjaannya. Eustress itu adalah stres, tekanan yang berguna. Karena kita bisa menjadi produktif karena tekanan itu. Kalau distress itu tentunya sebaliknya, yang menimbulkan luka-luka yang pada akhirnya menjadi trauma. Clear ya sejauh ini ya. Nah, lalu saya kembali lagi ke sini, maka perlunya kita menyediakan P3K mental ini ada dua yang dibagikan dalam hal ini, yaitu yang pertama adalah pemeliharaan diri dan penguatan diri, dan yang kedua adalah yang disebut dengan PFA atau Psychological First Aid atau bantuan psikologi awal. Nah, untuk yang pemeliharaan diri dan penguatan diri, ini
adalah latihan-latihan di mana kita bisa menghadapi situasi-situasi yang tiba-tiba membuat kita shock atau tertekan atau kurang nyaman. Itu ada latihan-latihan yang harusnya kita kuasai sehingga pada saat kita mengalami itu kita akan langsung bisa menjadi lebih baik daripada sebelumnya. Atau dengan bahasa lain, mendudukkan diri kita pada posisi here and now. Karena kalau kita berada di posisi yang lalu atau kita berada di posisi yang akan datang, maksudnya posisi itu pikiran kita. Kalau kita mikirin yang kemarin-kemarin dan kita mikirin yang belum terjadi, maka kita pasti stres. Tapi kalau kita mengembalikan pikiran kita pada posisi here and now, maka kita akan bisa mengendalikan hal-hal yang perlu kita lakukan pada saat itu juga. Berarti kita sudah bisa berfungsi walaupun belum sangat normal. Demikian kalau untuk self-care ya, pemeliharaan dan penguatan diri. Kemudian bantuan psikologi awal itu serangkaian aktivitas yang perlu kita lakukan untuk membantu orang-orang sekitar kita apabila kita melihat ada orang-orang di sekitar kita yang terdekat yang membutuhkan penanganan psikologis tetapi tidak bisa ke psikolog atau belum ada bantuan-bantuan lainnya. Begitu ya, itu nanti dilanjutkan. Ini saya punya cerita, nih ada seekor monyet. Aku kan monyet, karena aku kan sio monyet ya. Ada seekor monyet, dia duduk di tepi sungai, dia melihat ada ikan berenang di tepi sungai, lalu dia bilang, aduh kasihan ikannya, nanti bentar lagi mati nih, tenggelam gitu. Terus diambillah ikan itu. Apa dorongannya? Kasihan, ingin menolong. Diambilnya lah ikan itu, diletakkan di tanah, terus dia bilang, tunggu ya, saya mau pergi ngambilin kamu makanan ikan. Dia pergilah, ambilin makanan buat ikan. Sesampai di tempat ikan itu lagi, ternyata si ikan sudah mati. Kita seringkali tanpa sadar juga melakukan hal itu. Kita dengan niat mau membantu dan menolong, tapi ternyata yang kita lakukan itu kurang tepat untuk pertolongan yang dibutuhkan oleh yang perlu ditolong. Oke, lanjut. Saya menyertakan ini, tetapi saya tidak akan memberikan sekarang, nanti aja kalau kita sudah diskusi ya, Yanti ya, setuju ya? Oke, this is for Yanti. Oke, thank you. Gimana suaraku sudah terdengar keras kah? Sudah. Oke. Ini maklum Bogor hujan deras. Baik, sekarang giliranku nih. Tadi sudah sekilas sudah disampaikan oleh Rini apa sih PFA itu. Jadi di sini kenapa ditambahkan for all. Jadi sekali lagi digarisbawahi tidak harus psikolog. Tidak harus punya ilmu atau sekolah dulu menjadi psikolog baru bisa melakukan PFA. Jadi for all di sini ini memang bisa dilakukan siapa saja karena ini berupa keterampilan yang bisa dipelajari dan dilatihkan gitu. Oke, next. Nah, tadi juga sudah disampaikan Rini, kalau P3K yang biasa kita familiar ya, kita udah kenal dari dulu, itu untuk mengurangi ketidaknyamanan tubuh karena luka fisik, maka PFA ini sama, diperlukan untuk menutup luka dulu untuk pertolongan pertama. Ya, istilahnya kan kalau kita luka ditutup dulu supaya nggak infeksi, gitu kan? Kalau luka fisik. Nah, PFA itu tujuannya juga sama. Jadi tutup dulu luka batinnya supaya nggak infeksi, supaya tidak melebar kemana-mana, tidak menjadi parah untuk kondisi atau gangguan mentalnya. Ya, karena reaksi emosi dan pikiran setelah mengalami peristiwa stres yang tinggi itu memang bisa berakibat lebih parah kondisinya kalau tidak ditangani lebih dini gitu. Jadi prinsipnya demikian. Nah, ini nanti bisa teman-teman lakukan kepada siapa saja gitu. Nanti untuk self care nanti kita bareng-bareng latihan. Jadi kalau kita mau nolong orang kan paling tidak kita harus bisa kuasai diri kita sendiri. Kita punya keterampilan itu. Nanti kita bareng-bareng latihan. Nah, setelah kita merasa punya bekal sedikit, kita bisa bantu ke anggota keluarga kita lainnya, misalnya anak
atau suami, ya, ataupun anggota keluarga kita yang lain. Oke, next. Nah, target PFA itu apa sebetulnya? Di sini ada 3 klaster besar ya sebetulnya dari target PFA ini. Yang pertama adalah aman, kemudian yang kedua fungsi, dan kemudian aksi. Nah, aman itu apa? Tugas kita adalah memenuhi rasa aman kepada orang yang akan kita bantu. Kemudian fungsi. Fungsi ini kita mendorong keberfungsian dia. Keberfungsian apa? Keberfungsian cara pikir dia. Kan kalau kita aktivitas sehari-hari, kita harus berfungsi semuanya kan? Jadi dari pikiran kita, kemudian emosi kita ya, perasaan kita, dan juga perilaku kita. Jadi kalau semuanya berfungsi, tentunya kita juga bisa melakukan aktivitas sehari-hari. Kemudian untuk aksinya sendiri, kita berupaya membantu, memfasilitasi untuk pemulihan dia. Ya, jadi luka batin dia itu kita bantu untuk bisa pulih. Oke, next. Nah, WHO sendiri sudah lama ya memberikan atau menetapkan langkah-langkah PFA. Ya, jadi kalau teman-teman ini sekilas PFA ini berasalnya dari mana sih kok tiba-tiba ada PFA ini? Jadi sebetulnya ini awalnya dari masa perang dulu gitu ya, dan kemudian bencana ya, jadi bencana-bencana besar itu awalnya dari situ. Jadi pertolongan-pertolongan yang dilakukan untuk para korban-korban perang dan korban bencana sebetulnya. Tetapi kemudian akhirnya dikembangkan untuk for all. Jadi for all ini untuk semua, untuk segala situasi yang kita jumpai. Karena krisis tadi sudah disampaikan Rini, krisis itu tidak harus selalu berada di kita di bencana gitu. Tadi seperti mikro dan makro tadi ya. Jadi yang mikro juga kita sering jumpai di sehari-hari. Nah, kalau WHO sendiri di sini ada look, listen, doing, dan link. Jadi look itu lihat, listen itu dengar, doing itu kita melakukan sesuatu, action, dan link itu koneksi. Ya, jadi itu prinsip-prinsip dari WHO. Nah, kalau kita di Indonesia itu ada 5 prinsip. Jadi dari apa yang disampaikan oleh WHO, yang dikeluarkan oleh WHO ini kemudian di breakdown. Nah, 5 kebutuhan 5 langkah PFA ini awalnya memang istilahnya dibangun ya, dirumuskan oleh pusat krisis. Pusat krisis di mana memang awalnya dari fakultas-fakultas psikologi yang ada di perguruan tinggi negeri memang awalnya, tapi sekarang semua fakultas psikologi di perguruan tinggi juga ada, dan kemudian dikembangkan dengan komunitas-komunitas yang ada atau lembaga-lembaga yang ada di wilayah masing-masing. Nah, apa itu langkah-langkah PFA? Yang pertama adalah penuhi kebutuhan dasar. Nah, ini juga prinsip ini bisa kita terapkan di lingkungan kita sendiri. Apa itu penuhi kebutuhan dasar? Jadi kalau kita menghadapi suatu situasi dan kita tahu ada orang yang kita butuh bantuan, kita tolong, kita kenali dulu sebetulnya dia kebutuhan dasarnya apa sih. Kalau kita lihat dia misalnya memang butuh makan atau butuh minum dulu, ya itu dipenuhi dulu. Jadi jangan kita terburu-buru untuk karena kita naluri menolongnya, ya tadi seperti ilustrasi dari Rini tadi, ikan gitu ya, karena terburu-buru menolongnya, akhirnya nggak pas, akhirnya malah menjadi fatal. Jadi yang pertama sekali langkahnya adalah penuhi kebutuhan dasar. Kebutuhan dasar kita kan tahu ya, sandang, pangan, papan gitu kan. Nah, ini lebih itu dulu yang dipenuhi. Jadi kalau kita lihat misalnya dia butuh makan, ya kita kasih makan dulu. Dia sepertinya megap-megap gitu ya, karena menahan emosi begitu. Ya, kita kasih minum air putih dulu misalnya seperti itu. Ya, jadi di sini yang perlu diperhatikan untuk kebutuhan dasar, keterampilan yang pertama kita harus punya adalah lihat. Tadi WHO mengatakan look.
ya. Jadi itu kita lihat, pahami situasinya, apa kebutuhannya. Kemudian apa sih yang paling mendesak dari orang yang akan kita bantu ini. Oke, kemudian yang kedua mendengarkan, listen. Mendengarkan apa? Ya mendengarkan dia kalau ngomong. Nah, masalahnya kadang-kadang karena apalagi nih usia kayak kita gitu ya. Buru-buru udah mau nasehatin. Contohnya nih, anak misalnya krisis yang ada terjadi di lingkungan keluarga kita, misalnya anak lagi putus pacar misalnya. Termehek-mehek dong gitu kan. Nah, terus dia lagi cerita langsung kita potong. Alah, kamu gitu kayak nggak ada laki-laki lain. Seperti itu, gitu ya. Maksudnya mungkin memotivasi gitu loh. Maksudnya udahanlah kamu gitu kan. Tapi ternyata di langkah-langkah PFA ini tidak tepat. Ya, jadi mendengarkan di sini adalah mendengarkan aktif. Dibutuhkan kesabaran kita untuk mau mendengarkan tanpa ada kesimpulan yang cepat. Karena kadang-kadang kita mendengarkan itu terus tiba-tiba kita menyimpulkan sendiri gitu kan. Jadi kita nggak fokus kepada siapa yang akan kita bantu ya. Jadi dalam mendengarkan aktif ini kita juga jangan memotong pembicaraannya, kemudian juga tidak memaksa orang yang memerlukan dukungan untuk cerita. Kalau dia memang nggak mau cerita ya udah, nggak usah dipaksa. Karena kadang-kadang kita, apalagi misalnya ke anak ya, kita kadang-kadang kepo gitu kan. Anak-anak sekarang bilang kan kepo, ya mama kepo deh gitu. Tapi kalau memang dia nggak mau cerita ya udah, tunggu sampai saatnya dia, pasti suatu saat dia akan cerita gitu. Jadi di sini mendengarkan tidak hanya sekedar mendengarkan, tetapi mendengarkan aktif ya. Kita pahami betul sebetulnya apa sih yang dia sampaikan, dan kalau perlu kita menyimpulkannya sesuai dengan apa yang dia sampaikan. Misalnya juga kita konfirmasi. Tadi kamu cerita begini. Betul, kamu sekarang lagi kecewa sama dia, gitu. Dengan begitu dia merasa didengarkan, gitu ya. Kemudian yang ketiga, menerima. Nah, menerima ini ada beberapa hal yang harus bisa kita lakukan. Yang pertama adalah beri rasa nyaman dia, gitu ya. Kemudian tadi tidak mengambil kesimpulan atas dasar penilaian kita, ya, gitu. Jadi misalnya ya itu tadi, kamu kayak gitu aja kok baper sih, gitu. Nah, kalau anak, katakanlah ya, misalnya nih anak kita, tadi contoh yang tadi, kalau kita tiba-tiba sudah ngomong seperti itu, tentu anak merasa tidak diterima gitu. Karena kita kan pakai tolak ukur diri kita kan saat itu. Ya. Kita dalam keadaan yang normal gitu. Kita melihat kondisi seperti itu, merasa bahwa lah kayak gitu aja kok kamu baper sih gitu. Padahal di situ si anak kepengen kita menerima dia. Halo, aku nih memang lagi termehek-mehek nih, memang aku begini. Tapi kalau kita udah ngomong, alah kayak gitu aja baper sih gitu. Jadi dia merasa tidak diterima. Kemudian yang keempat adalah menenangkan. Ya. Nah, untuk menenangkan di sini ada beberapa hal yang bisa kita lakukan. Bisa dengan self care, nanti kita akan berlatih bersama. Jadi kalau kita sudah menguasai keterampilan self care, kita bisa bantu itu untuk orang lain. Kemudian kita bisa melindungi dia. Ya, jadi kalau kita merasa bahwa dia tidak aman, kita bisa melindungi dia. Misalnya ditaruh di kamar pada saat kita berdialog dengan dia, karena dia nggak mau didengarkan oleh orang lain misalnya. Kita cari tempat yang aman, tidak terdistract, tidak terganggu dengan orang lain, atau tempat yang lebih private misalnya. Kalau dia misalnya ingin bercerita lebih banyak, atau dia ingin suasana yang membuat dia memang bikin tenang. Kemudian juga kita koneksikan atau kita hubungkan dia dengan orang-orang yang bikin dia lebih tenang. Ya, misalnya pada suatu saat ada kejadian tertentu di mana kita tahu bahwa dia akan tenang kalau dia didampingi oleh sahabatnya misalnya.
nggak apa-apa, kita koneksikan dia gitu ya, kita panggil sahabatnya, kita ajak dengan seizin si yang bersangkutan gitu ya, kamu mau ditemenin temenmu gitu, kamu mau ditemenin si A, kalau itu memang menenangkan dia, nggak ada salahnya gitu ya, kita panggil. Kemudian beri harapan itu terkait dengan bagaimana kita memotivasi dia gitu ya, bahwa sebetulnya tadi terkait dengan here and now tadi ya, jadi saat ini kamu dalam keadaan seperti ini, tetapi nanti kedepannya pasti akan lebih baik, dan ini sebaiknya juga ada muncul dari dirinya sendiri ya, jadi bukan kita mendikte dia, karena sekali lagi dalam situasi yang krisis ya, itu biasanya orang menjadi sangat-sangat sensitif, sehingga kalau kita terlalu banyak mendikte dia, kalau dia nggak siap maka dia masih malah akan jaga jarak ya. Kemudian yang kelima, mencari bantuan ahli ya. Jadi kalau kita melihat bahwa ternyata ada situasi yang justru lebih memburuk, atau mungkin itu di luar kemampuan kita untuk bantu dia, maka segera kita harus mencari bantuan ahli ya, bisa ke psikolog atau ke orang-orang yang memang kita percaya bahwa dia bisa untuk membantu seperti itu. Oke, next. Nah, dari apa yang tadi sudah saya sampaikan, kan kayaknya banyak banget gitu ya sebetulnya PFA itu, terus kemudian apa sih gitu. Nah, kalau tadi yang saya jelaskan itu adalah sebetulnya memang langkah-langkah PFA, tetapi dalam keseharian saya untuk mempermudah pada saat saya melatih PFA ini kepada orang banyak, saya sudah melatihkan ini kepada guru-guru BK, kepada posyandu, kader-kader posyandu. Posyandu. Ya, kader-kader posyandu, karena mereka kan juga kan punya keluarga kan di rumah. Oh iya, ting posyandu. Iya. Terus Kirain posyandu gitu. Poskamling. Itu poskamling. Nah, aduh kok isi peteng sih. Ya, nah di lanjut. sini kita nyanyi bareng gitu ya. Sekarang untuk kita supaya lebih ngingat, karena biasanya kalau kita cuman diem denger ngelihat catatan tulisan gitu kan biasanya cepat lupa. Nah, ini ternyata lagu ini saya dapat sebetulnya nggak sengaja. Jadi waktu itu saya lagi ngajar guru-guru TK, terus saya bikin challenge, coba deh untuk menghafalkan 5 langkah-langkah PFA itu, bikin lagu supaya gampang diingat, karena guru-guru TK kan kreatif-kreatif ya. Nah, ternyata ada satu lagu itu yang sampai sekarang aku bawa nih kemana-mana gitu loh, artinya untuk melatih ini. Nah, ini juga teman-teman kalau nyanyi ini mesti ingat gitu, apa yang harus dilakukan, PFA, langkah-langkahnya pada saat teman-teman butuh gitu. Lagunya kayak ini loh, lagu Satu-Satu Aku Sayang Ibu. Ayo piye lagu nih. Satu-satu aku sayang aku. Lihat. Nah, jadi gini. Nah, itu kan memang clue-nya ning kono ya, ono 1 lihat, 2 dengar, 3 beri rasa nyaman, 4 koneksi, 5 bukti, 6 harapan. Kalau lihat tadi sudah ya, paham, sudah jelas, dengarnya juga beri rasa nyaman, koneksi. Nah, koneksi ini bisa ke orang-orang terdekat atau ke ahlinya. Kemudian lindungi dan harapan. Nah, nyanyinya gini ya. Jadi kata-katanya yang 1-1 kita lihat dulu. 2-2 dengar keluhannya. 3-3 beri rasa nyaman. Connect, dilindungi dan beri harapan. Yo. Liriknya Satu. Kita lihat dulu. Dua. Dengar keluhannya. 3-3 beri rasa nyaman. Koneksi lindungi
beri harapan. Ya, gampang toh? Dan beri harapan. Liriknya nggak Dan beri ditulis. harapan ya. Yo, dieling-eling Beri harapan ya. dan beri harapan. Satu-satu kita lihat dulu. Satu dulu kita lihat Dua, dengar keluhannya. Ketiga, beri rasanya. Koneksi lindungi dan beri harapan. Iso kan? Yuk, coba bareng-bareng yuk. Satu, dua, tiga. Satu, kita Lihat dulu. dengarkan keluhannya. Tiga, beri rasanya. Koneksi lindungi dan beri harapan. Ingat kan? Jadi kalau kita sambil nyanyi, itu pasti kita ingat. Nanti aku praktekkan sama muridku. Ya, betul. Oke. Terus selanjutnya udah habis ya Rin ya? Kita latihan ya Rin? Yes, balik ke self care dulu ya. Ini tektokan nih, jadi langsung saja. Jadi tadi step keempat dari psychological first aid adalah koneksi. Keempat sayang, Menenangkan. Menenangkan. Tadi Ya, apalannya? oke. Ini kan lagunya. Kalau di pertama itu kan memenuhi. Berarti apalnya apa lagu ya, Ki? Memenuhi Tapi nggak apa-apa sih. Oke, Yang pertama balik. kan kita memenuhi kebutuhan Iya, terima kasih. Kebutuhan dasar itu yang apa? kedua kita mendengarkan, yang ketiga kita menerima, yang keempat kita menenangkan, yang kelima kita mencari. Oke ya. Nah sekarang kita akan melaksanakan step yang keempat, karena mungkin 1, 2, 3 oke ya lewat yang keempat. Tetapi kalau kita sendiri tidak punya resource-nya atau kita sendiri nggak punya keterampilannya, kita tentu nggak bisa menolong untuk menenangkan ya. Belum bisa, karena kebanyakan pilihan-pilihan yang diambil, apalagi menghadapi orang yang sedih, itu menenangkan dengan cara apa? Dengan cara menyentuh ya kan, atau berkata-kata yang udahlah nggak usah gitu. Itu sebenarnya kata-kata yang sangat keliru ketika menghadapi orang yang sedang bersedih. Ya, kalau ada orang yang sedang bersedih, kalau kita bilang sudahlah kamu nggak gitu, itu adalah kata-kata yang keliru, sebaiknya kita hindari. Atau kita bilang nanti juga kamu akan lupa, itu juga kata-kata yang keliru yang seharusnya tidak kita sampaikan pada orang-orang yang sedang bersedih hatinya. Nah, oleh sebab itu, kalau kita yang sedang bersedih hati, apa yang harus kita lakukan? Atau kita sedang shock, atau kita sedang mengalami stres. Stres bisa karena makro. Tadi makro apa? Bencana misalnya ya. Jadi benturan yang sangat kencang sekali yang tidak diduga-duga, yang kita tidak bisa menanggungnya dalam kekuatan yang biasa. Sedangkan yang mikro itu juga kita tidak bisa menanggungnya dalam kekuatan yang biasa karena itu sudah numpuk. Jadi yang sedikit demi sedikit akhirnya numpuk. Nah, oleh sebab itu sebagai pribadi kita harus punya keterampilan kan, kalau kita sudah menghadapi yang seperti ini, di tubuh kita itu sebenarnya ada warning. Contoh warning ya teman-teman. Kalau kita lagi nggak enak body ya, nggak enak rasa ya, perasaannya lagi mungkin kesal, mungkin sedih atau cemas ya, paling banyak kalau ibu-ibu kan cemas. Apa yang terjadi pada tubuh kita? Boleh ada yang angkat tangan, kasih jawaban sedikit. Keringetan, lelah, deg-degan, apalagi. Kalau saya keringatnya banyak, keringat dingin. Keringatnya, brol-brolan. Sakit perut, Ya, mulus-mulus. ada yang sakit bahu, Ada, stres. ya, ada yang tegang Boker. leher, Pusing. boker. Ya, bagus itu, bagus ya. Atau tegang di belakang leher, ya. Bahkan ada juga itu ya yang sampai nggak bisa berjalan. Itu kalau
stresornya itu sudah sangat bertumpuk tadi, ya tekanan-tekanan yang dialami sehari-hari lama-lama menumpuk itu sudah kita nggak kuat nahannya, itu sampai ada orang nggak bisa jalan, atau bahkan sampai nggak bisa mengambil sesuatu, bahkan sesuatu yang sangat ringan, memegang sesuatu juga lepas gitu dari tangan. Itu terjadi, dan itu biasa ya, karena kan kita pasti hadapi itu ya, stresor itu kita nggak bisa hindari. Kalau kita hindari berarti kita nggak hidup lagi dong ya. Tetapi karena kita masih ada manusia yang harus terus menghadapi kehidupan ini yang luar biasa, menyenangkan sebetulnya. Namun karena banyaknya stresor, maka kita harus punya keterampilan self care ini. Oke, saya mau share sedikit. Saya memang nolong orang dengan cara-cara ini, tetapi juga karena saya manusia, saya juga sangat butuh ditolong ketika saya menghadapi hal yang sama. Jadi saya rasa Sisil tahu kondisi ini ya, Sil. Ting ting. 10 tahun yang lalu, saya itu sekitar mau maghrib waktu itu, tanggal 24 Oktober 2010, tepat 10 tahun yang lalu. Saya menerima telepon. Orang di telepon itu bilang, halo, aku tuh lagi di sini loh, sebentar lagi, sebentar lagi apa? Isinya adalah, sebentar lagi Mbah Marijan dan keluarga Kinahrejo itu sebentar lagi akan turun. Terus itu tanda bahaya, aku bisa mendengar dari telepon itu ya, aku bisa mendengar tanda bahaya, sirine yang sangat kencang masuk ke telingaku. Lalu orang di seberang sana bilang begini, iya sebentar lagi kita semua akan turun dan pasti penduduk Kinahrejo akan selamat karena pimpinan mereka yang sangat mereka segani itu sudah memutuskan untuk turun ke Jogja. Tapi apa yang terjadi? Dalam kondisi sedang menelpon saya pada waktu itu, tiba-tiba ada jeritan kesakitan ya, kalau saya membayangkan seperti orang itu sedang dicabut nyawanya ya pada waktu itu. Jeritan kesakitan yang teriaknya sampai rolling gitu ya, gitu. Dan kalau sekarang saya mengulang lagi, saya masih ingat sekali karena masih ada di kepala. Dan ternyata pada saat itulah petus gembel itu menyerang. Orang yang menelpon saya itu adalah seorang sahabat saya, seorang wartawan. Oh, ingat kejadian itu? Ingat ya. Ya, itu. Aku sedih, Kamu telepon aku. Telepon aku ya. Terus aku menghubungi temanku yang ada di lapangan. Iya. Nah, aku jadi teringat dia, Rin. Sisil juga, itu juga sahabat dekat banget sama Sisil ya. Kalian berdua sering ada itu kan bisnis bareng waktu itu ya. Nah, terus pada waktu itu yang terjadi pada saya, yang mau saya ceritakan di sini adalah saya freeze, saya membeku. Karena di telinga saya mendengar ada orang boleh dibilang tercabut nyawanya di telinga saya, dan itu adalah disebut dengan secondary trauma. Jadi saya pada saat itu juga terbentur dengan trauma yang sangat kencang yang membuat saya freeze, saya membeku, tidak bisa apa-apa. Tapi untungnya sebagian kecil dari otak saya itu masih bisa menulis, pada waktu itu masih BBM ya, masih bisa menulis BBM ke sebuah grup itu grup psikolog ya teman-teman saya. Saya bilang, aku barusan ditelepon dan ternyata seperti ini. Saya masih bisa nulis, dan yang terjadi pada waktu itu salah seorang kakak yang ada di grup itu langsung menelpon saya, teman-teman. Ini yang mau saya ceritakan, self care itu ya, self care yang bisa kita lakukan, tetapi juga atas bantuan orang lain. Yang artinya kita kalau memiliki keterampilan itu, kita bisa melakukannya untuk orang lain. Jadi kakak itu menelpon saya, dia tahu bahwa pada saat itu saya shock karena saya freeze, lalu dia bilang, dia tidak lagi bertanya, kamu gimana? Tidak, itu tidak perlu ada pertanyaan satupun. Yang perlu kita hanya lakukan, halo, tarik nafas, lepaskan, tarik nafas, lepaskan, sudah, oke, sekarang berdiri, sambil jalan itu berarti bergantian, kiri dan kanan ya, dan kaki kita berjalan seperti berjalan kaki biasa di sekeliling kita, di kamar, balik ke rumah, ke ruang lain gitu ya, jalan sambil tarik nafas. Itu amat sangat membantu, membuat kondisi seseorang yang sedang shock berada di posisi
here and now, dikembalikan kepada sekarang dan di sini. Karena waktu itu saya stuck, saya lagi mikirin, dia lagi kenapa ya di sana? Dia bahkan mungkin itu tidak terpikir sampai terlalu mendalam, tapi saya takut dan khawatir gitu, terjadi apa-apa. Padahal sudah terjadi sih ya. Sudah terjadi apa-apa. Jadi kondisi seseorang yang kita tolong itu harus kita kembalikan pada kondisi here and now. Sekarang ini apa yang bisa kamu lakukan? Oke. Setelah itu, setelah saya dicek lagi sudah tenang, ya udah lumayan gitu ya respon saya. Apa yang kemudian dilakukan adalah apa yang kamu pikirkan sekarang? Saya harus segera menghubungi vivanews.com. Disebut ya. Disuruh menghubungi portalnya ya, tempat teman wartawan itu bekerja. Nah, jadi oke, sekarang kamu sudah bisa melakukannya sendiri? Iya, saya sudah bisa. Ada yang bisa lagi dibantu? Misalnya kami bantu untuk menghubungi? Enggak, biar saya sendiri, karena saya yang kenal. Oke. Artinya kewarasan saya muncul pada saat itu, walaupun nanti saya akan withdraw lagi, saya akan turun lagi, dan saya perlu bantuan lagi. Nah, sekarang ada teknik yang sangat membantu teman-teman untuk self-care ini, untuk diri kita sendiri. Kalau kita ngalamin, nggak ada orang lain di sekitar kita bantu seperti itu, apakah kita lalu sudah kita ambruk, kolaps, jatuh? Harusnya kita bisa melakukan sesuatu. Paling mudah untuk mengembalikan here and now disebut teknik grounding ini ya. Tadi juga waktu yang berjalan itu namanya teknik grounding. Lalu kemudian disuruh tarik napas itu, nanti kita akan belajar lebih dalam dengan Yanti. Itu juga teknik grounding. Oke, yang teknik grounding lainnya adalah kita menghitung nafas. Menghitung nafas seharusnya kalau kita sudah bisa kembali pada kondisi yang lebih enak adalah 1 menit 15-25 kali tarikan dan hembusan. Ya. Mau dilatih nanti ya, latihannya ya, ini kan baru menyampaikan teori. Tarik perlahan, hembuskan. Nah, kalau kita bisa melakukannya 15-25 kali dalam 1 menit, itu berarti kita sudah dalam kondisi yang lebih baik. Tetapi kebanyakan dalam kondisi shock, dalam kondisi tertekan, orang tidak bisa bernafas 25 kali dalam 1 menit. Biasanya 30, bahkan kemarin saya pernah ketemu ya waktu counseling untuk COVID ini kan, dari bulan Maret kan kita melayani telekonseling untuk orang-orang yang sekelilingnya terkena dampak ini COVID-19 ini. Itu ada yang sampai 45 kali, bayangin. Jadi dia dalam proses counseling juga dia tidak bisa bernafas dengan lega. Gitu. Oke, itu salah satu teknik grounding. Banyak sekali teknik grounding lainnya, dan namun saya pikir kita lebih baik mengingat yang sangat mudah atau yang lebih mudah kita ingatkan ya, seperti itu ya. Kalau kita terlalu banyak nginget, kita malah nggak praktek. Tetapi kalau kita sekarang mengingat hal-hal yang lebih mudah, akan mudah juga kita praktek gitu ya. Karena yang memang bisa dipraktekkan sehari-hari gitu ya. Oke, nah teman-teman mau nyoba 1 menit untuk ngitung sekarang? Boleh. Yuk, saya hitung dari sekarang ya. 1, 2, 3. Ya, laporan berapa? 19. Aku 15. 19. Oke, good. 19. Good. 19. Are. Kok cuma 9? Wah, ada yang 9? Boleh, Aku bagus. 9. Bagus banget. Yang 9 siapa? Aku. Sebut nama yang 9. Liliana. Liliana, oke. Bagus banget 9 itu. Tenang, Oh, tenang. oke. Nah, iya. Ya, itu salah satu ya. Kita nggak usah mikir macam-macam pada saat itu. Ketika kita menghitung nafas kita 1 menit ternyata cukup
cepat ya, nafas sudah cukup cepat, maka kita harus berusaha untuk mengembalikannya lagi. Gimana caranya? Ada latihannya. Yuk Yanti, yuk kita teknik pernapasan. Yuk, oke. Teman-teman, kita Mau coba melahirkan nih. isi kelingan ya. Masih kelingan ya, Dino. Baik, teman-teman coba duduk di posisi yang paling enak. Kita bareng-bareng latihan nafas. Nah, kalau kita biasa nafas Tunggu. itu Yantinya bisa dipin nggak? Iya, ini aku udah spotlight tapi kalau ada nah, dah. Yantinya raketok. Itu kan? Belum bisa dipin ini ketok Yantinya. Karena itunya karena ini dirimu screen-nya. screen-nya mati yes. dulu. Nah, oke. Oke. Nah, udah sekarang teman-teman di posisi yang enak. Nah, kalau kita biasanya nafas itu kan masuk dari hidung, keluar juga dari hidung. Nah, sekarang kita latihannya pernafasan perut. Untuk teman-teman yang biasa suka nyanyi gitu, itu udah biasa ya, udah familiar nafas perut. Nah, ini sekarang kita latihannya nafas perut. Jadi nafas perut itu bagaimana? Kita tarik nafas dari hidung, kemudian kita keluarkan lewat mulut. Pada saat kita narik nafas dari hidung, kembungkan perut, busungkan perut sebusung-busungnya, dadanya juga ke depan. Kemudian pada saat kita menghembuskan nafas, kita keluarkan nafas, exhale, kita kempiskan perut sekempis-kempisnya. Wale yo. Iya. Nek biasane sing sok yoga iso iki. Wis biasa yoga. Meditasi. Wale. Yuk kita coba yuk. Meditasi. Kayak meditasi. Coba, Coba tarik nafas dari hidung, kembungkan perut, dadanya kembungkan, kemudian keluarkan lewat mulut, kempiskan perut. Wah. Pada saat mengeluarkannya jangan dihentak ya teman-teman. Oh. Sidik-sidik, pelan-pelan, smooth, dikit-dikit. Yuk, ulangi lagi. Memang kalau belum terbiasa kita mikir, gitu. Tapi nanti kalau sudah terbiasa otomatis. Yuk, baleni nih. Tarik nafas dari hidung, kembungkan perut, buang lewat mulut, kempiskan perut. Oke. Sekarang kita coba latihan pakai hitungan. Kita tarik nafas 3 hitungan, kemudian kita lepaskan 5 hitungan. Ya. Yuk. Kita coba ya. Mulai. Tarik nafas. 1, 2, 3, hembuskan. 1, 2, 3, 4, 5. Ulangi lagi, sekali lagi, nanti kita ada kombinasinya di hold ya. Yuk, tarik nafas. 1, 2, 3, hembuskan. 1, 2, 3, 4, 5. Good. Nah, sekarang sebelum kita melepaskan, ditahan dulu 4 hitungan coba. Ya, jadi tarik nafas 3 hitungan, tahan dulu 4 hitungan, kemudian kita lepaskan 5 hitungan. Ya, yuk kita coba. Tarik nafas, 1, 2, 3, tahan. 1, 2, 3, 4, lepaskan. 1, 2, 3, 4, 5. Yuk, sekarang mungkin supaya bisa konsentrasi, teman-teman hitung sendiri sambil pejamkan mata. Yuk, mulai. Tarik nafas. Tahan. Hembuskan. Ulangi lagi. Ulangi lagi 2 set.
konsentrasi pada nafas yang masuk dan keluar. Iya, boleh buka mata. Apa yang Ngantuk. dirasain teman-teman? Ngantuk. Ngantuk. Ya memang teknik ini bikin kita rileks ya, lebih tenang gitu. Jadi kalau kita memang dalam keadaan yang tegang, dengan teknik nafas ini sangat-sangat membantu sekali kita untuk menjadi posisi lebih tenang, sehingga kita bisa melakukan aktivitas lagi, atau paling tidak tadi membantu kita lebih berpikir jernih. Jadi dengan teknik grounding tadi yang diajarkan Rini, kemudian ditambah dengan teknik nafas ini. Nanti teman-teman bisa latihan sendiri yang belum masih merasa mikir gitu ya. Dan kebalik, mana yang dikembungkan, mana yang dikempiskan, nanti bisa banyak berlatih. Nah, teknik ini sebagai catatan teman-teman, saya biasanya menyarankan kepada itu klien gitu ya, untuk mereka yang gangguan cemas, depresi gitu ya. Nah, itu makin sering dilakukan itu makin bagus, karena kita kan ngambil oksigen lebih banyak nih ya. Jadi pada saat kita sering melakukan latihan pernafasan ini bantu kita terus untuk kita merasa fit dan merasa tenang terus. Jadi pada saat misalnya tiba-tiba ada stresor, kita juga secara otomatis langsung melakukan ini. Jadi nggak nunggu dulu sampai ada stresor baru kita melakukan ini, enggak. Ya, jadi pada saat justru kalau kita sering berlatih itu akan otomatis. Oke, gitu. Oke, thank you ya. Ya, baik teman-teman, sejauh ini ada pertanyaan, dipersilakan. Kenapa pada waktu narik kita malah menggembung, terus pada waktu kita ngelepas malah kita ngempisin? Ada ininya enggak? Kan itu kayak kebalik ya. Jadi kayak mikir dulu gitu loh. Aku jawab bener nggak, Rin? Aku jawab bener nggak? Aku Yang coba jawab. Boleh, silakan, boleh sayangku. Boleh, sayang. Monggo. Monggo. Enggak kedengar. Suaranya ke mute, tenang. Dibuka dulu ya. Kita ambil nafas, itu kan udara segar. Terus sampai dalam, itu kan udaranya sudah jadi nggak bagus. Terus udaranya ini dikeluarkan. Jadi udara tidak baik ini kita keluarkan dari badan kita. Betul nggak? Itu pikiran saya aja. Yanti mungkin mau menambahkan. Iya, terima kasih, senang itu jawaban yang baru ya. Jadi mungkin ini bisa menambah referensi kita ya, bahwa ada udara yang tadi kalau saya simpulkan ada udara yang segar dipertahankan di dalam tubuh, lalu itu akan diganti dengan udara yang lama itu, karena yang lama itu sudah terdesak oleh udara segar yang masuk melalui perut gitu ya, tanggapanku ya, benar ya. Sip, thank you, senang. Monggo Yan. Ya, jadi pada prinsipnya balik lagi, ini kita memang mungkin kalau teman-teman yang terbiasa yoga sudah, jadi untuk inhale dan exhale ya, kalau istilah di yoga kan seperti itu ya, itu memang demikian. Jadi memang pada saat kita kenapa sih kalau menghirup tidak tidak mengempiskan perut. Justru pada saat mengempiskan perut itu kita merasa tegang nggak sih? Padahal tujuan kita kan sebetulnya untuk menenangkan. Relax. Ya, dan kemudian menambahkan oksigen sebetulnya. Ya, jadi mungkin kalau ngeling-ngeling dari jawaban Senang tadi gitu ya. Jadi memang sebetulnya kita menampung lebih banyak oksigen itu dengan cara menggembungkan, dan kemudian kita melepaskan, justru kita mengepiskan sekempis-kempisnya. Sebetulnya prinsipnya hanya keluar masuknya oksigen aja sih sebetulnya, daya tampung kita. Ya, saya menambahkan ya, soal napas ya. Napas saja bisa diskusinya panjang kali lebar kali. Maafkan. Tapi nggak apa-apa, justru Ya, justru bagus.
Perlu buat kita semua. Karena tadi waktu praktek itu kok jadi ke mikir yo, kempes Ya. Oke. Makanya tadi aku bilang kan, biasanya kalau yang nggak terbiasa mikir dulu gitu. Iya, Tapi betul. Kalau sudah terlatih, otomatis. Ya, sebenarnya teman-teman, teknik pernapasan yang tadi baru kita pelajari dari Yanti itu adalah mengembalikan cara bernapas alamiah manusia sebetulnya. Karena kalau kita perhatikan bayi yang lahir, tidak ada bayi lahir pernapasannya tidak pernapasan perut. Semua bayi yang lahir itu pernapasannya pernapasan perut. Jadi dia hirup secara otomatis, perutnya pasti menggembung. Masih punya bayi? Enggak, bikin lagi ya. Terus diamati. Terus diamati setelah jadi gitu ya. Jadi sebenarnya pernafasan alamiah yang kita diberikan oleh Yang Maha Kuasa itu adalah pernafasan perut. Tetapi karena kehidupan kita makin lama makin dewasa, perkembangan membuat kita itu kebanyakan menggunakan otak di dalam segala hal, termasuk bernafas. Padahal bernafas harusnya nggak usah mikir. Tapi karena kita segala sesuatunya mikir, kapan sih switch-nya dari yang bayi lahir pernafasannya pernafasan alamiah perut, kok tiba-tiba kita menjadi berubah? Kapan? Nggak tahu, masing-masing orang berbeda. Tapi sebetulnya setelah mulai banyak stres. Pada saat mulai banyak stres, coba perhatikan ketika kita kaget aja, itu kita napas nggak? Pasti nggak nafas. Dalam sepersekian detik bahkan itu pasti nggak nafas. Padahal betapa berbahayanya ketika tidak ada asupan oksigen kita pada saat sepersekian detik saja itu sudah mengganggu kerja otak. Jadi otak kita itu sudah banyak sekali terganggu ya karena kekagetan, stresor. Dan juga malah mengganggu cara kita bernafas. Jadi kalau kita belajar tentang pernafasan perut bukan belajar sesuatu yang baru sebenarnya, tetapi mengembalikan teknik pernafasan alamiah yang diberikan oleh Tuhan kepada manusia yang sudah kita lupakan gara-gara terlalu banyaknya tekanan di dalam kehidupan ini. Begitu saudara-saudara? Ya, itu jawaban saya. Sami-sami. Boleh. Wonten meleh, monggo. Boleh nanya nggak? Boleh. Nggak. Ini kalau penasaran perut itu hanya digunakan kalau dalam keadaan stres atau bisa kapan aja gitu. Kalau kita misalnya lagi nggak tenang gitu misalkan. Dewi ya? Iya. Halo? Ya. Penapasan perut ini hanya digunakan untuk kejadian saya pas lagi kejadian kayak shock atau kita misalnya pas lagi sendiri lah, lagi nggak tenang gitu. Boleh nggak kita pakai perasaan perut? Boleh. Dilatih memang. Nggak apa-apa kan? Yanti dulu. Boleh banget. Tadi siapa sih? Nggak ketok, Dewi ya? Dewi Damayanti. Oh, Dewi. Nggak, soalnya aku kan nggak digali review, nggak ketok siji-siji. Oke. Thank you, Wi. Iya. Dew. Jadi tadi seperti pada saat kita berlatih ya, sebelum kita berlatih di awal kan aku bilang, jadi kalau aku biasanya nyaranin ke orang, makin sering dilatih, itu makin bagus. Sehingga pada suatu saat kita butuhkan, kita sudah otomatis kita melakukannya. Jadi kalau tadi Dewi nanya, boleh nggak sih kalau nggak usah nunggu stres dulu, nggak usah nunggu tegang dulu kita latihan, boleh banget. Tadi seperti Rini bilang kan bahwa itu sebetulnya cara atau teknik bernafas kita yang alami. Gitu. Yang intinya sebetulnya kita ngumpulin oksigen lebih banyak kan, bayi itu kan sebetulnya dia nggak pakai mikir, pokoknya dia ngumpulin oksigen banyak kan. Nah, kenapa nggak itu kita lakukan latihan terus gitu. Walaupun kemudian kalau dalam keseharian atau aktivitas lagi sehari-hari balik lagi kita pakai nafas yang biasa lewat hidung tanpa memikirkan kembang kepisnya perut. Ya nggak apa-apa, tapi makin sering dilatih makin bagus. Gitu, Wi. Makasih ya, Yanti. Makin sering dilatih, lama-lama kita nggak sadar kita udah bernafas pakai perut kok. Makin sering dilatih itu akan mengembalikan lagi refleks kita terhadap bagaimana kita menarik oksigen dan membuangnya. Tapi pada saat apalagi kalau menyonyo ya. Itu maksudku larinya ke situ. Jadi kenapa perlu terus dilatih? Karena kita udah nggak bisa menghindari tekanan kan, stresor kecil besar itu sudah ada terus, sehingga
walaupun kita bilang kita sudah menjadi terbiasa bernafas perut, pasti ketika ada tekanan itu akan mengganggu lagi cara kita berpikir terhadap hal-hal yang sebenarnya sudah alamiah ada di dalam diri kita gitu. Jadi memang perlu terus dilatih garis bawahnya gitu ya. Ada lagi pertanyaan? Tapi tunggu deh, aku mau nambah. Teman-teman latihan terus ya. Nanti pas nyanyi lagu wanita sudah rapi semua pasang perutnya. Atau Wanita. Nggak kuat napas ngomong. apalagi wanita, Napasnya nggak nyampe. ya, apalagi wanita tuh luar biasa kan range-nya. Iya, tinggi yang suara 3 itu loh. Nafasnya itu. Ayo latihan napas perut dari sekarang. Ada lagi pertanyaan, Friends? Monggo, mumpung. Nanya, Monggo. bagaimana memanage emosi? Apakah manage emosi itu juga dengan pernafasan itu udah bagian dari itu? Manajemen emosi gitu, gimana? Ya. Aku dulu ya, nanti Adin melengkapi ya. Oke. Pertama, kalau saya berhubungan dengan emosi, saya mesti nanya dulu gitu. Apa sih yang teman-teman pahami tentang emosi sebetulnya gitu ya. Oke, Inung emosi yang dimaksud itu apa sayangku? Emosi ya apa aja sih, bisa beberapa orang kan kalau dia bisa tenang dalam kondisi misalnya senang itu juga nggak gitu enggak, Yes. tapi misalnya tiba-tiba ada kesedihan nggak langsung gitu enggak. Jadi dia bisa benar-benar memanage emosinya jadi stabil gitu. Nah itu caranya gimana? Iya, oke. Ya, jadi sebenarnya kita kalau menyebutkan tentang emosi yang dikelola itu, kita sebetulnya tidak mengembalikan pada kondisi normal atau stabil ya. Kita menyebutnya kembali pada kondisi here and now ya. Karena tadi itu sama sebetulnya ya. Emosi itu apa sih? Emosi itu keadaan rasa, perasaan. Yang membedakan manusia dengan robot itu adalah emosi. Kalau manusia tanpa emosi berarti dia sama dengan robot ya. Nah, apakah emosi itu bersin? Maaf. Aku emang lagi menggodamu. Aku lagi menggodamu, Ninung. Ya. Jadi kalau apa tadi? Saya tadi terakhir ngomong apa ya? Tentang ya. Kalau kita mengelola emosi itu biasanya itu kan ada tujuannya. Kenapa sih sebuah emosi itu muncul? Ada kaitannya dengan kejadian-kejadian tertentu, ya kan? Kenapa orang senang? Karena dia mengalami sesuatu yang oleh dia dinilai itu menyenangkan sehingga dia menjadi senang. Kenapa orang sedih? Itu karena dia merasakan sesuatu yang dinilai oleh pikirannya itu kucing. Itu sedih. Sorry, Nang, sorry. Ya. Jadi Spotlight ya. ini termasuk loh, termasuk mengelola emosi. Ya, jadi emosi itu betul kata Inung, emosi itu tidak hanya sedih ya, emosi itu senang, cemas, marah, sedih, gembira. Kenapa kita perlu mengelola? Sebetulnya karena hubungannya dengan relasi sosial. Karena ketika suatu emosi itu muncul terlalu kuat, kita sedang berhubungan dengan orang lain, maka relasi sosial bisa saja akan menjadi terganggu atau tidak nyaman. Nah, tetapi kalau kita sedang sendirian, perlu nggak kita melakukan pengelolaan emosi? Justru pada saat sendirianlah kita lakukan, sehingga ketika kita berhubungan dengan orang lain, bertemu dengan orang lain, maka kondisi emosi kita itu sudah kembali lagi. Makanya perlunya ada, ini maaf ya, saling berhubungan satu sama lain, soalnya perlu adanya menarik diri. Bagaimana caranya mengelola emosi? Kalau saya, mungkin nanti ada jawaban berbeda lagi dari Yanti. Kalau saya, yang menjadi parameter saya adalah tubuh. Karena rasa itu akan selalu berhubungan dengan tubuh. Kalau kita tidak bisa mengatakan apa yang kita rasakan, maka tubuh kita lah yang akan mengatakannya. Kalau saya ditanya, kamu sedang apa? Marah, sedih, takut, cemas? Enggak tahu.
Oke, apa yang kamu rasakan sekarang di tubuhmu? Pegel, sakit, pundak. Kalau sudah ada laporan sakit di pundak, pegel di pundak, tegang di apa? Ini apa ini? Leher belakang. Ya. Itu pasti tekanan yang cukup berat, dan emosi yang terhubung dengan hal-hal itu adalah cemas yang sangat kuat. Itu ada campurannya ketakutan, itu ada campurannya juga kepedihan gitu ya. Kalau sudah ada rasa-rasa seperti itu. Terus kita harus ngapain? Teknik pernafasan perut sederhana yang tadi kita sudah pelajari itu lumayan ampuh loh mengurangi rasa itu. Jadi ukuran kita di tubuh ya, ukuran kita di tubuh. Kalau nanti rasa di tubuh itu sudah mulai lebih regang, maka kita bisa bilang bahwa gangguan perasaan kita yang kita rasakan itu sudah lebih berkurang. Atau kita juga bisa melakukannya dengan membuat ukuran sendiri. Oke, Inung sekarang rasanya sedang apa? Misalnya marah ya. Misalnya Inung marah? Enggak ya. Tapi mungkin tapi coba pura-puranya Inung lagi marah. Oke, Nung, kemarahanmu saat ini dari 0 sampai 10. 0 sangat tidak marah, 10 sangat marah. Ada di angka berapa? Ini aku jawab pura-puranya. Iya, pura-puranya. Kan lagi latihan. Karena marah ya 8. 8. Nah, teman-teman kalau 8 itu kan artinya ukurannya berarti tinggi kan? Karena di atas 5 kan minnya kan mediannya kan 5 ya. Nah, tinggi berarti kita sendiri jadi tahu bahwa harus saya turunkan. Nggak bisa, ini tidak boleh. Kalau terlalu tinggi itu akan mengganggu tubuh saya. Kesakitan, ketegangan itu akan terasa di tubuh saya tidak nyaman. Dan akan mengganggu relasi saya dengan orang lain, kan gitu ya. Nah, jadi kita menurunkan dengan cara apa tadi? Salah satunya teknik pernafasan perut sederhana, dicoba aja. Dilakukan berkali-kali itu manjur. Aku berani jamin manjur karena aku melakukannya setiap hari. Ya, itu terjadi pada kehidupanku sehari-hari. Ya, itu jawaban dari Rini, mungkin yang mau menambahkan. Rin, tadi jadi setiap kita menghadapi sesuatu itu kita memikirkan kalau itu dalam skala aku berada di mana gitu. Kita harus menilai. Itu kita harus menilai. Habis itu gimana? Habis itu kalau udah kita nilai, ya kita melakukan sesuatu. Kalau ternyata dinilainya tinggi, ya kita kan harus diturunkan ya. Kalau itu negatif kan harus diturunkan. Misalnya marah nih. Kalau marahnya tinggi kan, kalau kita berhubungan dengan orang pasti orang-orang di sekitar akan terkena dong. Itu udah otomatis terjadi biasanya, entah dari cara kita mengucapkan sesuatu yang ketus dan sebagainya membuat orang lain sakit hati, ya kan? Jadi kita harus turunkan. Nah, bagaimana cara menurunkan? Salah satunya dengan teknik pernapasan perut sederhana yang diajarkan nanti. Tapi jangan lupa ya teman-teman, kita punya resource loh. Resource itu adalah keberdayaan diri kita. Yang mana antara lain kita udah pelajari dari Astanti, dari Lili, dari Nindung bahkan banyak ya, kita udah belajar keterampilan. Itu semua resource itu juga mampu menurunkan. Coba deh, kalau kita lagi kesal, stress relief gitu ya? Iya, dialihkan gitu. Iya, bukan dialihkan, tetapi diubah. Ya, beda ya. Kalau dialihkan kan berarti kita fly off ya, kita escape ya. Kita jangan escape. Karena begitu escape, maka itu akan menjadi tumpukan stresor baru. Tapi kita mengubah itu dengan kesadaran. Aku melakukan ini. Begitu kita melakukan, bukan kita lupa loh, tetapi memang dia udah turun. Bukan karena kita lupa. Beda banget ya. Kita melupakan kesedihan. Kita melupakan kesedihan karena sesuatu. Sama kita... Tadi aku ngomong, kita melupakan kesedihan karena sesuatu, sama kita mengurangi kesedihan itu, berkurang intensitasnya, itu sangat berbeda. Kalau kita melupakan, berarti nanti kita ingat muncul lagi. Tapi kalau kita mengurangi, kita ingat nanti yang muncul tidak 8, pasti yang muncul 3. Karena kan kita sudah kurangi, gitu bedanya. Ya, oke. Mogo, yang sayang. Ya, aku sedikit nambahin aja sih, Inung. Jadi gini Nung, tadi kan sudah Rini sampaikan
skala kita ya, ukuran kita itu membantu kita untuk mengidentifikasi bahwa sebetulnya marah kita tuh sampai seberapa besar. Nah, teknik nafas ini tadi yang kita latih bareng-bareng itu sudah terbukti sebetulnya untuk menurunkan apa tadi skalanya, emosinya itu kemudian menjadi turun. Nah, sambil ditambahkan, kadang-kadang kita kalau sudah ditanya, kamu sekarang gimana marah? Kamu cemas, khawatir gitu ya. Tapi kalau ditanya, kenapa? Ya nggak tahu. Pokoknya cemas aja, takut aja gitu. Nah, di sini mungkin kita perlu lebih berusaha untuk mengidentifikasi, aku kok bisa kayak gini, sebetulnya tadi mikir apa ya? Karena mekanismenya sebetulnya kita cemas, ya, kita takut, itu sebetulnya pikiran kita dulu yang kerja, baru emosinya. Cuman karena kita biasa dalam rutinitas sehari-hari, emosi kita yang kita rasakan, jadi kadang-kadang kalau ditanya, kamu tadi mikir apa, kamu kenapa, nggak tahu gitu. Tapi pasti ada ya, misalnya kalau cemas atau was-was, ntar jangan-jangan aku nggak nyampe ke sana misalnya, atau jangan-jangan banget penyakit kogek bahasa Jawa ya, kayak gitu, atau mungkin yang lainnya kogek gini, kogek gitu. Artinya gini, sebetulnya kalau menurut teorinya gitu ya, dinamika psikologis, kenapa sih sampai kita ada emosi negatif itu lebih terkait bagaimana apa yang kita pikirkan. Jadi kalau kita tadi udah mulai tenang, coba deh kalau skalanya udah mulai turun dengan teknik nafas itu, sambil kita identifikasi sebetulnya kita tadi mikir apa sih gitu loh, sampai seperti ini. Karena dengan pikiran-pikiran kita yang negatif itu yang biasanya membuat emosi negatif itu muncul. Gitu sih. Dari pengalamanku juga begitu gitu. Begitu aku sudah menurunkan skala gitu ya, emosi negatifnya sudah turun, kemudian identifikasi, aku tadi mikir apa ya? Oh, mikir gitu. Oh, itu sumber masalahnya, itu akarnya. Gitu. Oke. Lengkap ya? Sip. Masih ada waktu sedikit. Ini maghrib jam berapa? Ini udah 17.37 ya. Kita belum ya, masih lama. Oke. Ini kan ada latihan nih teman-teman, latihan PFA ya, latihan kita menenangkan, melindungi, beri harapan. Beri harapan. Ya, menenangkan itu yang keempat. Berarti yang ketiga apa tadi? Nyaman. Menerima. Kita zaman dulu, tapi kayaknya nggak nyampe. Oh, zaman dulu. Itu Indomie Ya. Cek. Oke. Makan Indomie. Jadi rame-rame betul itu. Oh, di kos kita mau tuh. Indomie. Itu ada pesanan, terima pesanan apa boleh dibuatkan juga pakai telur Kakinya apa? Cerita waktu itu gimana sih Emen? Cerita apa? Yang cerita kakinya nggak bener. Terus gimana? Bisa di mute bentar nggak itu yang suaranya bocor? Ya, sebentar aja. Ya, oke. Jadi kan kita punya waktu sedikit, kita mau berlatih nih teman-teman soal langkah-langkah PFA ini gitu ya. Kira-kira ada yang bersedia untuk mencoba? Angkat tangan. Nyoba apa? Ya, Sisil. Oke, Sisil. Suruh nyoba apa? Sisil nanti akan menjadi pelaku ya, jadi akan menjadi konselor lah istilahnya di sini ya. Kita sebut saja akan menjadi konselor di rumahnya. Kan tadi kita menyediakan bengkel mental kan, jadi kan harus dilatih nih bengkel mentalnya. Jadi Sisil akan menjadi yang menolong, yang akan memberikan pertolongan. Ada yang bersedia untuk sharing tentang problem yang sedang dihadapi, nggak usah yang berat-berat, biasa aja. Silakan teman-teman, ada nggak yang bersedia?
senang tuh, senang. Senang. Oke, senang ya. Problemnya sekalian aja ya, punya murid gitu ya. Harus punya sendiri, jangan punya murid, cintaku. Iya, punya sendiri yang ringan-ringan deh, yang ringan dan yang lucu nggak apa-apa kok. Yang Nggak ringan-ringan usah. aja. Oh ya, ya udah, boleh. Ya, oke. Nah, teman-teman kita akan mungkin nanti spotlightnya ke Seneng sama Sisil ya, Mbak Enwes. Jadi nanti Sisil akan menolong Seneng karena Seneng saat ini sedang tertekan ya, intinya begitu ya. Silakan dimulai. Sisil, Ibu Sisil. Ya. Iya, Mbak Senang. Aduh, ini saya baru apa ya? Jadi kalau malam itu tidurnya itu pasti bangun-bangun terus gitu. Kayaknya banyak pikiran deh. Tuh. Apa yang dipikirin sih, Mbak? Bingung ya, kenapa? Mungkin karena pandemi ini ya. Aduh, rasanya ya itulah tidurnya itu nggak seperti sebelum pandemi. Izin ngekat sebentar, mengingatkan, sekedar mengingatkan ya. Step 1, lihat kebutuhan ya. Step 2, mendengarkan. Oke, yuk lanjut. Sisil. Halo, ya, Senang. Gini Bu Sisil, saya ini punya masalah kalau pada saat pandemi ini saya punya masalah tidurnya itu nggak bisa pules. Terus kalau tidur tuh kebangun-bangun terus gitu. Jadi saya siasati bisa semalam, biasanya kan kalau sebelum pandemi ini kalau tidur tahu-tahu udah jam 3 pagi, jam 4 ya udah bangun kan, udah mau kerja lagi. Tapi ini kadang kok tahu-tahu jam 10 kebangun, terus tidur lagi, jam 12 kebangun lagi, jam 1 kebangun lagi. Jadi saya tuh rasanya itu nggak bisa pules gitu tidurnya. Ada rasa cemas ya. Iya. Saya intervensi ya, bisa diarahkan Sisil ke cek tentang bagaimana makan, minum, dan sebagainya. Iya. Senang, mungkin pas mau tidur ada minum kopi atau gimana? Saya nggak minum kopi, nggak minum teh, minumnya air putih terus. Oh gitu ya. Jadi biarin. Oke. Memang tidak mudah ya, kan kita masih baru belajar, nggak Pak? Nggak apa-apa. Jadi mungkin kalau saya boleh kasih contoh ya, izin boleh kasih contoh. Senang gimana makannya? Lancar? Lancar. Oke, minum nggak masalah ya? Minum tersedia ya? Minum tersedia? Minuman, makanan tersedia? Iya, air putih, air hangat gitu aja. Tersedia, oke, good. Pakaian cukup ya, nggak ada yang tumpukan cucian kotor yang belum dicuci-cuci kan? Oh banyak, enggak deng. Ya, jadi step 1 tuh hanya gitu, yang gitu. Kebutuhan ya, kebutuhan dasar banget. Jadi kebutuhan dasar banget yang harus dipastikan. Oke, step 2 nanti didampingi Yanti nih mendengarkan. Step 2 Sil, lanjut Sil. Ini ketiga kan? Step 2 mendengarkan sayang. Mendengarkan ya. Halo. Kok lalu langsung aja mungkin langsung ditanggapi oleh Sisil. Tadi Senang udah cerita soal nggak bisa bubuk kan, langsung ditanggapi. Gitu iya ya. Kalau makan minum cukup, saya malah lebih-lebih kayaknya. Nggak ada yang bercanda. Kewaregen. Bukan. Kenyangan ya makannya. Saya nggak ngerti gitu loh, nggak kepikir
kenapa gara-gara pandemi saya tuh jadi cemas gitu loh. Kepikir macem-macem, kepikirnya juga bingung. Toh semuanya kan juga ini ya, juga mengalami gitu loh. Bisa-bisanya udah kayak anak kecil saya lari mungkin terus tidur, tapi nggak bisa tidur itu loh. Kepikir aduh nanti gimana gini mungkin apa nggak tahu ya, mungkin karena masih punya anak yang belum lulus masih sekolah kali ya. Itu ya yang jadi pikiran kali ya. Yang paling mengganjal banget apa? Yang paling mengganjal gitu. Mungkin di karena pikirannya ya senang. itu punya anak, saya masih punya anak belum lulus kali ya, masih kuliah semua. Takut. Oh, itu yang jadi pikiran kali ya. Ya, takut. Aduh, Amit jangan deh. Misalnya ya, aduh takut penyakit itu loh, si Mbak Corona itu loh. Gitu. Terus Rin. Aku intervensi kali ya. Nah, Sisil mungkin bisa elaborasi gitu ya dari apa yang tadi disampaikan oleh Seneng itu. Dengan tadi kan dia bilang bahwa dia mikirin anaknya kan, anaknya gini. Nanti bisa arahnya langsung ke situ. Sebetulnya apa sih yang kamu pikirkan tentang anakmu gitu. Terus nanti dari situ kamu konfirmasi Sisil gitu. Jadi betul-betul apa yang dia rasakan sehingga dia nggak bisa tidur karena mikirin anaknya itu. Gitu. Udah sampai situ aja. Saya ganti yang lain. Tapi benar sih, benar. Tapi Mas. Ya, tapi Senang sendiri gimana rasanya? Ditanggapi Sisil kayak gitu. Rasanya gimana? Rasanya diterima nggak? Rasanya didengerin nggak? Didengerin sih, dengerin. Ya itu sebetulnya nanti kalau dilanjutkan juga pasti akan ngalir dan itu tuh alamiah kan ya, kalau kita misalnya entah itu sama Senang, Sisil sama Senang, atau Senang sama anak gitu ya, sama anaknya Senang sendiri gitu tuh biasanya kan alamiah. Kita cuman yang kalau sama anak kita yang harus kontrol diri itu adalah kita kepo. Itu biasanya gitu. Kalau kunci untuk mendengarkan aktif itu kan yang diharuskan pada saat PFA kan demikian. Cuman kadang-kadang kita tidak bisa sabar sehingga kita kepo gitu. Padahal anaknya belum mau untuk sampai ke sana gitu, kita udah duluan gitu loh. Ya. Nah, itu yang biasanya membuat kita tidak efektif untuk mendengarkan aktif ini gitu. Tapi so far sih tadi apa yang sudah dilakukan, kalau Senang merasa sudah didengarkan, sudah diterima, udah oke, udah jalan. Harus merasa nyaman gitu ya, merasa nyaman ngobrol gitu ya. Tapi apalagi kalau membuka misalnya ada anak punya masalah tapi nggak mau terus terang, itu caranya bukanya gimana? Nah, dari pengalamanku aku pernah punya anakku juga gitu. Artinya di satu sisi kita pengen tahu sebetulnya ada apa, kita mau memberikan pertolongan, tapi di sisi lain anaknya belum siap untuk cerita gitu kan. Aku biasanya cuma ngomong gini sama anakku gitu atau sama siapapun. Oke, ibu tahu kamu masih butuh waktu gitu ya. Ibu sendiri, tapi kapanpun kamu butuh ibu siap. Kapanpun kamu siap untuk cerita, ibu mau dengerin kamu gitu. Itu sudah cukup buat dia bahwa dia nggak sendirian gitu. Oke. Bahwa aku care sama kamu gitu ya. Nanti kalau misalnya butuh ibu silakan hubungi gitu ya. Kadang kan saya jadi wali kelas tuh ada anak bermasalah tapi nggak mau ngomong gitu. Sementara kalau Senang mulai masuk gitu kan, dia merasa nggak nyaman. Iya, pasti dia malah takut membentengin ya.
itu nanti si Senang bisa samperin dia terus bilang, oke, mungkin saat ini kamu belum mau untuk cerita, tapi kapanpun kamu siap cerita, ibu siap dengerin kamu. Gitu. Nanti dia merasa bahwa oh, kalau dia memang dia kan akan mikir gitu ya. Kalau aku nggak cerita, aku blunder, bingung sendiri, kusut sendiri. Tapi aku akan cerita, ternyata Bu Senangnya sudah ready. Oke, terima kasih. Iya, teman-teman, jadi kemarin saya dengan Yanti itu diskusinya itu memang kita akan stretchingnya pada step yang kedua ya, step mendengarkan. Karena kata-kata ini sangat sederhana, mendengarkan. Kita punya telinga, kita bisa memang dengan telingalah kita mendengarkan. Tetapi yang disebut dengan mendengarkan di sini itu bukan sekedar mendengar dengan telinga saja, tetapi justru kita harus melibatkan seluruh pikiran dan perasaan kita pada saat menghadapi orang yang sedang kita dengarkan, gitu. Karena kadang-kala dalam tahap mendengarkan ada kecenderungan, kalau tadi Yanti bilang orang tua, ibu-ibu itu kepo, pengen tahu banget, jadi akhirnya ngejer ya, malah membuat anak tidak merasa nyaman. Tetapi mungkin kalau kita menghadapi juga orang-orang lain, mungkin bukan keluarga inti, tetapi orang-orang yang ada di sekitar kita, juga seringkali terlihat ya di masyarakat umum, kebanyakan yang saya sering jumpai, itu ketika ada orang yang merasa tidak nyaman, malah kemudian yang dilakukan adalah menasehati gitu ya, memberikan nasihat panjang kali lebar kali tinggi, dan nasihat itu berdasarkan dari pengalaman sendiri. Padahal belum tentu pengalaman kita yang pernah kita alami dulu itu sama dengan yang bisa dirasakan oleh orang lain ini, karena kan kita berbeda satu sama lain. Jadi harus bagaimana? Yang mendengarkan itu respons yang paling aman adalah mantuk-mantuk. Ya, itu respons paling aman. Respon aman kedua adalah yang disebut dengan paraphrasing atau mengulang. Jadi misalnya Senang tadi menyebutkan, aku tuh pusing, nggak bisa tidur kalau malam, nggak enak selama pandemi ini. Apa paraphrasingnya seperti apa? Ya Senang. Tidur ya. Iya, oh iya Senang, ya Senang nggak bisa tidur ya. Iya betul Eri, tepat sekali gitu. Jadi jangan terus bilang, kamu tuh terlalu banyak mikir apa sih sampai nggak bisa tidur. Itu udah mematahkan hati Senang pasti, ya kan? Lagi aku lagi cerita, malah dituduh lagi mikir apa. Jadi cerita. Dalam suasana duka juga banyak sekali terjadi, ya. Udah nggak usah nangis. Loh, nggak apa-apa nangis. Jalan terbaik buat dia pergi. Gitu kan? Iya, kalau dalam kedukaan udah ini sudah yang terbaik buat dia, nggak usah nangis, nanti dia di sana nggak seneng loh lihat kamu nangis. Aduh, Tuhan. Jadi menangis itu adalah salah satu cara untuk melepaskan kesedihan. Jadi kalau ada orang yang berduka dan menangis, biarin, malah kasih tisu, jangan suruh berhenti. Ya, ini pesan-pesan banget saya ya gitu. Kalau kita menghadapi orang yang sedang berduka, biarin dia nangis, biarin dia bercerita apa saja, nggak usah di-cut, nggak usah diwangsuli ya, kalau istilahnya bohong Jawa wangsuli, nggak usah diwangsuli, dengerin sampai dia selesai menumpahkan semuanya, langsung tanya, rasanya gimana? Iya, pasti lebih enak, saya jamin, itu pasti lebih enak daripada di tengah jalan kita bilang, udah nggak usah sedih. Udah, nanti kan juga ini nanti dia di sana nggak papamu nanti atau mamahmu nanti. Ayo move on dong. Move on dong. Tapi kadang kan kalau adat itu ada ya Rin ya. Aku sih memang pernah diomelin juga. Tapi kadang kan kalau adat itu kalau orang Chinese nangis gitu loh. Tapi jangan meluk gitu loh. Karena kalau di adat itu kadang kalau orang tua bilang air mata kita netes ke jenazah itu jadi kayak ngeberatin gitu loh. Nah, kadang kan orang banyak yang ngomong gitu ya. Aku pernah nih ada yang nangis gitu kan, gua angkat. Nangis wes tining kene wae ning kono. Yes. Nani kuwi aku. Yang nyata ini sing nangis. Enggak, yang nana nih.
wong nangis kok kowe malah mak seneni ben wae nangis ngono. Lah maksud kowe nangisnya aja ning kono ning pundakku. Ya itu benar sih sebenarnya. Ya memang kayak gitu. Tapi itu Jangan itu dijenazah. diomelin katanya biarin biar dia tuh meluapkan meluapkan ke yang ini karena itu saat dia terakhir gitu loh. Kan beda-beda ya kadang ya. Jadi kalau gitu, kadang ada pandangan yang berbeda gitu loh. Dari sisi Kalau budaya. iya, kadang kalau orang Chinese tuh kadang yang satu nih berpikiran kan kalau orang-orang tua bilang nggak boleh nangis tapi kamu di tempat lain jangan kena jenazah gitu loh, supaya nggak ngeberatin jalannya karena ada budaya kan memang ada budaya kayak gitu. Tapi kalau orang lihat ya biarin nangis biar dia menumpahkan biar dia ini, jadi ada perbedaan di situ gitu loh. Nah itu yang kadang bingung ininya. Waktu itu kan aku sengaja memang aku tarikan karena kan orang-orang tua ngomong wih kepiye to nangis kok malahan ning kono ki ora diomongi aja sampai ulu iki air mata jangan sampai kena kok malah terus tak angkat kan yo nangis nang pundakku gitu loh. Terus aku diseneni. Mbok ben to ya wong kudeken ki karo mboke pengen nganu sing terakhir kapan neng kok weruh. Aduh saya kene nyangeni sing bingung. Kalau kayak gitu gimana? Sebenarnya kalau grieving ya, duka itu pada saat kejadian beberapa waktu itu sebetulnya rasanya itu masih biasa. Sebetulnya masih shock, belum ada perasaan kehilangan, bahkan belum ada pada saat terjadi. Jadi pada saat kita kehilangan seseorang yang sangat penting dalam kehidupan kita itu 1-2 hari pertama mungkin masih biasa. Kita baru dalam kondisi shock, terkaget yang belum menyadari apa yang terjadi gitu, karena masih dengan kesibukan. Dan kesedihan yang terutama atau nangis yang beneran itu justru ketika sudah lewat dari Sudah itu. lewat. Iya. Jadi kalau nangis beker-beker di harinya itu justru jadi pertanyaan apakah itu memang betul-betul nangis kehilangan atau itu adalah luapan emosi yang terkumpul bukan karena kehilangan, bukan karena grieving. Kan berbeda ya. Berbeda antara grieving dengan terkumpulnya rasa dari dulu-dulu, entah mungkin tadinya nggak baikan sama mamanya, jadi gitu ya. Memang begitu, betul. Ya, penyesalan. Jadi itu bukan grieving, Jadi tadi yang saya maksud dengan kedukaan itu adalah grieving ya, untuk orang yang sedang berduka, yang sedang grieving. Tapi menurutku apa yang dilakukan Wiwi itu udah benar. Benar, iya. Itu menengahi kan, antara adat gitu ya, kebiasaan juga dengan ya sudah kamu kalau mau nangis ya nangis di sini. Pundakku, ya. Nggak apa-apa sih. Toh itu nanti bisa dijelaskan setelah selesai rangkaian acara itu. Orang akan paham. Iya. Oke. Kayaknya udah mau jam 6 loh sayang. Iya. Teman-teman terima kasih ya. Ya, makasih banget teman-teman. Akhirnya aku bisa Terima kasih banget. Alhamdulillah. Terima kasih. Sorry, malune kepotong-potong. Terima kasih. Ya. Terima kasih semuanya teman-teman. Masih teman-teman semuanya. Makasih ya Rini, Yanti. Dulu ya. Terima kasih. Sampai ketemu lagi ya. Jangan lupa hubungi di nomor ini ya. Topiknya seru, kapan kita ulang lagi nih? Topiknya seru loh. Jangan lupa latihan nafas ya. Nanti dilanjut nih. Nafas perut. Foto, foto. Diabani dihitungin. Ini ganti gaya, Wi. Tahan perut. Tahan perut. Mood. Oh, sih. 1 ya. 1, 2, 3. Lagi foto. 1. 2. Oke. Topiknya menarik, kapan-kapan kita ulangi lagi ya. Ya. Semua belum latihan napas aja berlanjut. Campur aku lagi ribet. Dadah. Nafas perut. Semuanya.